Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang buat teh ini? Coba kita baca di tanggapan atas keraguan. Ini masih melihat teman-teman dari sofis, dari nominalisme yang tidak setuju pada gagasan universal. Ada orang menggunakan kata universal, tapi sebenarnya dia tolak gagasan universal. Ketika di barat mengatakan bahwa filsafat itu dia terpisah dengan ilmu-ilmu yang lain, maka sebenarnya filsafat itu sudah tidak masuk pada ranah universal, karena dia berkaitan dengan hanya ilmu sendiri, kan? Artinya bahwa metafisika itu jangan dikaitkan dengan material. Maka metafisika itu menjadi ilmu sendiri dan itu yang partikular. Dalam dunia Islam tidak. Metafisika sebagai sebuah asas filsafat dalam dunia Islam itu berlaku pada semua material. Maka itu dikatakan dia sebagai induk pengetahuan. Kalau hanya metafisika sendiri, kemudian dalam wilayah sains itu tidak masuk metafisika, berarti filsafat itu bukan induk, kan? Digugurkanlah teori keindukan itu. Yang kedua, dia menjadi sebuah pakem tersendiri. Kalau dia menjadi pakem tersendiri, berarti dia tidak melingkupi pada yang lain, maka dia jatuh pada partikularitas. Maka metafisika sebagai sebuah pemahaman di Eropa itu partikular, gagasan partikular, ya, dan partikular, karena dia tidak mencakup realitas. Tapi kalau dalam dunia Islam berbeda metafisikanya. Ini material itu dia tunjuk ini metafisika dalam dunia material. Kalau di Eropa mengatakan bahwa metafisika itu adalah pasca fisika, dalam filsafat Islam metafisika itu awal dan akhir dari fisika. Itu sudah beda. Kalau dia hanya metafisika itu diartikan pasca fisika, maka partikular, karena sebelum itu tidak ada metafisika, kan? Tapi kalau dalam filsafat Islam mengatakan bahwa metafisika adalah awal fisika dan akhir fisika, maka sebenarnya universal itu metafisika. Dia melingkupi fisika. Ini definisi filsafat. Filsafat yang metafisika begini kalau artinya. Jadi kita pakai arti berpikir saja. Dalam dunia Eropa, mereka seringkali mengatakan bahwa di dalam konsep itu adalah konsep partikular yang khas, tidak ada yang bantai itu, ya. Makanya kalau partikular kan dia punya kekhasan, kan? Kekhasan satu bentuk. Berbeda-beda dengan konsep yang serupa yang mengemuka di benda-benda yang lain. Artinya di pikiran itu banyak konsep gelas, konsep apa banyak masuk, ya. Ini kan khas semua, ya. Khas. Bahkan satu benak dapat memberikan pengertian yang berbeda-beda pada kesempatan berbeda tentang satu konsep yang sama. Lalu bagaimana mungkin konsep universal itu muncul? Misalnya saya mengatakan bunga itu saya bisa menjelaskan pada aspek bunga bank. Nanti saya juga bisa menjelaskan di satu kondisi itu bukan bunga bank. Saya bisa menjelaskan bunga mawar. Nah, itu kan? Jadi, kalau memang begitu, lantas bagaimana kita mau mengatakan pada konsep universal? Bahwa konsep universal, dan padahal pemaknanya juga sudah berbeda. Kalau konsep universal adalah makna yang sama, konsep dalam artian diberlakukan semuanya. Namun di pikiran kita itu seringkali kita menjelaskannya itu sesuai dengan sebuah kondisi. Misalnya bunga pada bank maksudnya begini, bunga pada ini maksudnya begini, itu kan berbeda penjelasannya. Lantas kemudian kita bisa mengatakan bahwa hanya kata bunga yang sama, atau kita mengatakan bahwa itu universal. Menurut Ayatul Taqi Misbah, ini adalah sebuah kerancuan orang yang tidak bisa membedakan di mana konsepsi dan di mana eksistensi. Artinya di wilayah eksistensi itu konsep-konsep yang sama kita juga bisa berlakukan pada objek yang berbeda. Namun pada kondisi lain konsep kita juga berbeda, kita bisa berlakukan pada objek-objek yang lain itu sama. Yang ketiga, konsep kita yang berbeda kita bisa berlakukan pada konsep pemaknaan atau penjelasan sesuatu itu berbeda. Ini makanya orang ragu di Eropa itu ragu begitu. Jadi dia tidak bisa membedakan sisi pemikiran dia konsep dengan sisi kenyataan. Itu
Ini fundamen dalam filsafat Islam. Dua kedudukan ini sangat fundamental dalam berpikir. Misalnya contoh, teman saya HTI misalnya, dia mengatakan begini. Ini contoh bahwa orang tidak bisa membedakan konsep dan realitas ya. Dia mengatakan, saya mau Islam itu bukan Islam A, Islam B. Saya mau Islam To. Saya punya pertanyaan, coba tunjukkan saya mana Islam To itu yang mana? Tunjukkan nama Islam To. Tunjukkan. Tidak ada itu. Teman-teman cari di lapis langit itu tidak ada Islam To. Islam To itu yang artinya maksudnya Islam murni. Yang murni yang tidak ada embel-embel. Coba cari saja. Cari. Tahu teman-teman cari gelas yang bukan pada gelas kaca dan plastik. Cari gelas begitu. Ini orang tidak bisa membedakan sisi konsep dan realitas. Di realitas itu pasti begini-begini. Coba teman-teman cari gelas. Gelas, mana gelas? Coba cari gelas. Coba ambilkan saya gelas. Gelas yang tidak pada kaca dan pada plastik. Coba ambilkan saya dulu gelas. Coba, ambilkan saya. Saya tunggu sini. Ambilkan saya gelas yang tidak ada pada kaca dan tidak ada pada plastik atau pada apalah. Hilangkan pada apa-apanya. Gelas saja kemari. Saya tunggu. Kalian cari sudah. Kalian cari sampai dunia kiamat juga kalian tidak dapat. Ini kira-kira orang tidak bisa membedakan sisi konsepsi dengan sisi realitas. Maka ketika orang mengatakan bahwa gelas pada ABC, gelas sendiri itu konsepsi. ABCD itu adalah realita. Ketika orang tidak mampu membedakan itu, sudah. Kita bicara realitas, dia libat di konsep. Kita bicara konsep, dia libat di realitas. Ya kita mau ketemu mana? Kan begitu. Makanya perlu dudukan itu kalau dalam sebuah pembahasan, ini wilayah konsep saya, ini wilayah realitas, supaya enak. Jangan kita cari realitas, cari konsep. Ini orang sudah turun, kenapa kamu masih berpikir? Pas ketika kita ajak berpikir, kamu turun-turun. Sebenarnya bagaimana ini? Ini kira-kira konsep dan realitas itu di Eropa itu sangat. Teman-teman membaca pemikiran Eropa, baca pelan-pelan, nikmati pemikiran mereka. Teman-teman akan melihat gap jauh. Ini sebenarnya realitas yang dia maksud di mana, konsep yang di mana dia maksud itu sebenarnya. Sedikit-sedikit dia tarik ke realitas, sedikit-sedikit dia tarik ke konsep. Jadi dia bombardir otak orang begitu. Itu sangat berbahaya. Seorang paling tidak kita sebagai orang-orang akademik perlu membedakan itu. Teman hati saya begitu, tentu bagus juga, dia punya niat bagus, semangatnya bisa dimaklumi, tapi itu namanya non epistemik, maka bisa dibayangkan. Coba carikan gelas, bilang gelas ini sudah bunyi. Cari gelas yang tidak berbunyi. Mana itu? Ketuk-ketuk mana? Begini. Yang mana? Oh, angin ya. Itu namanya. Atau teman-teman ke pasar beli baju. Baju apa? Baju saja. Orang bilang kalian gila lah. Ini baju ini bisa dipahami dalam konsepsi. Tapi kalau baju pada kenyataan harus baju koko. Baju apalah begitu lah. Beli baju. Baju. Iya, baju apa? Baju. Teman-teman itu namanya kerjaan pembeli. Kerjaan penjual. Teman-teman bisa dipukul satpam. Ini kira-kira itu konsepsi dan realitas ya. Ini orang pemikir harus bicara ini sebelum, makanya dalam diskusi di LC coba teman-teman lihat, memandang mereka, ini konsepnya mana, realitasnya mana, itu perlu petakan supaya tidak terlalu emosional. Lanjut. Kita sebenarnya Ini dia menurut Ayatullah Taqi, dia tidak bisa membedakan di mana prinsip logika dan mana prinsip ini nanti pembahasannya di konsep universal. Ini prinsip yang penting juga. Logika wilayah mana, filsafat wilayah mana. Bahkan di sini dia jelaskan ada 3 konsep universal. Ada indrawi juga universal, logika juga universal, filsafat juga universal. Lantas di mana indrawi? Di mana partikular? Kosong semua, bayangkan. Tapi dia mulai harus begini karena dia masuk di barat. Barat kan partikular.
Maka tidak mungkin harus Islam mulai dari mereka dulu. Ini saudara-saudara partikular semua. Tapi sebentar Islam mengatakan tidak ada itu. Yang ada cuma ini saja. Kalian gagal paham saja, misalnya bahasa kasarnya begitu. Nah, itu filsafat Islam mulai supaya orang bisa menemukan di mana sih yang khas filsafat Islam itu kan. Supaya orang tidak sama saja. Yunani Islam sama saja kafir. Nah, bisa gitu kan? Kita perlu membedakan pemetaannya, khasnya ya. Khas. Dia mengatakan bahwa kita sepenuhnya percaya bahwa semua konsep yang terjelma menjadi sesuatu itu pasti bersifat partikular. Yang partikular ya. Yang bisa partikular begini. Gelas, kalau mereka jadi partikular. Partikular begini. Kalau saya mengingatkan secara pertanyaan-pertanyaan yang seringkali menggelitik, kira-kira Tuhan itu kalau diletakkan di luar itu di partikular atau universal? Kalau kalian tidak letakkan di sini, teman-teman bermain dalam ciptaan ruang kosong ruang Tuhan dalam konsep. Yang itu tidak bermakna sebagaimana gelas itu sama dengan Tuhan tanpa mewujud. Tuhan. Mana Tuhan? Konsep. Gelas mana? Gelas sama gelas. Sama kan kalau gelas. Ini bayangkan, ini diskusi dan ini kajian. Rekaman kan ya saya perkuat. Nah, sama bahaya tiba-tiba di luar orang bilang, "Oh, ini makanya saya perkuat." Ini analogi saja, analogi. Ketika saya mengatakan bahwa gelas, ini gelas, saya bisa ketua ini. Nah, Tuhan. Oh, bisa diraba, misalnya contoh, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan yang tidak punya daya dorong ya? Allahu Akbar. Tuhan di mana? Pikiran saya husu, tidak bisa. Pas keluar masjid kabur lagi ya, kabur, hilang semua, tidak ada dampak. Terus sekali-kali, oh ternyata kamu di situ ya. Aduh kau intip saya, misalnya contoh kan. Itu lebih berpengaruh kan, itu lebih berefek daripada sekedar itu. Cuma cari Tuhan di mana? Di pikiran sama dengan gelas yang tadi. Carilah berbeda. Ini sama tidak dengan HP? Berbeda. Tapi kalau gelas pada gelas di pikiran saya, Tuhan pada Tuhan pikiran saya tidak ada bedanya. Sama. Kira-kira begitu penjelasan yang panjang di pembahasan lain. Tapi kira-kira begitu mengantar supaya panas. Begini. Maksudnya begitu. Supaya carilah perempuan yang punya fisik. Jangan yang penting perempuan. Berbahaya sekali tuh. Tidak pikir itu kakinya sampai di tanah apa tidak. Tangannya itu keangkat apa tidak. Itu kira-kira ya. Supaya hidup ini realistis ya. Hidup itu realistis. Filsafat itu tidak ajarkan teman-teman idealis. Realistis itu. Kalau jam 3 begadang tiap hari itu pasti rusak kan. Sekali-kali jam 10 tidur. Realistis ya. Ukurannya begitu. Saya mau pintar sama saya. Jangan. Bisa tumbang dalam 1 hari. Jadi semua impiannya pasti tidak dapat. Rusak kan. Realistis saja. Tuhan itu realistis. Tuhan itu tidak seidealis yang kalian bayangkan. Apakah Tuhan pernah paksa? Tuhan tidak pernah memaksa sesuatu yang tidak mampu. Dia akan menurunkan cobaan pada hambanya yang itu mampu membawanya. Tuhan itu realistik dalam menilai. Ini kita anak kecil yang 10 tahun kita suruh pikul beras 30 kilo, mati kan? Mati. Sebenarnya Tuhan yang mana? Kita seringkali menjadi Tuhan yang sebenarnya Tuhan juga tidak mau. Tuhan itu realistis. Tuhan itu realistis. Anak kecil belum balik, ya terserah mau sholat, terserah tidak dapat apa-apa. Itu kan realistis. Mau kalian belum balik, kalian paksa pukul sholat juga tidak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Namanya Tuhan juga punya begitu realistis. Karena selalu kita harus mendudukan itu, posisi konsep dan posisi realitas itu menjadi penting. Makanya saya kemarin menekankan penting itu meletakkan konsepsi, penting itu meletakkan afirmasi agar kita tidak membola. Menurut Ayatullah Khattaki Misbah, kaidah para filosof keberadaan setara dengan partikular. Dengan partikular. Pembahasannya lebih dalam di filsafat tuna, tapi saya singgung sedikit saja. Supaya teman-teman kalau mau pulang bisa pikir-pikir ulang. Karena sekarang tidak lama lagi kan, jadi saya.
Kira-kira begitu. Keberadaan itu sifatnya partikular-partikular begini. Semua itu Nabi saja itu Isra Mi'raj turun lagi kan? Turun lagi. Kalau memang hanya bermakna yang tinggi, dia tidak mau turun-turun, tapi dia turun. Turun loh. Dalam teori kosmologi perempuan, Adam itu turun ke dunia cari Hawa. Padahal sudah di surga, lantas buat apa cari-cari di dunia lagi? Ini sekarang orang berebut surga. Nabi Adam turun dari surga, turun ke dunia. Capek kan di surga? Ini kita hanya jihad cari bidadari di surga. Nabi itu sudah turun. Nabi itu sudah turun di alam begini ya. Kenapa kita masih kesana lagi cari-cari itu? Nabi sudah turun, kok kita turun sekarang. Kira-kira begitu. Tinjauan kritisnya. Nabi sudah turun, disuruh turun oleh Tuhan. Ini kita masih cari itu bidadari di situ. Kalau memang itu memang ada dan memang memuaskan, Nabi Adam, buat apa saya cari di alam? Lebih baik saya di sini tiap hari, tiap malam ganti pasangan. Nabi turun, disuruh turun tuh, turun. Ini menarik ya, realistis ya, bahwa surga itu hanya sebagai sebuah konsepsi. Realitasnya itu yang kenyataan begini. Dibilang tentang mewujud eksistensial itu partikular. Ini Ayatul Takimisbeh. Walaupun nanti sebentar dia tambah-tambah lagi. Kita membayangkan, kalau kita membayangkan kembali sesuatu itu akan mempunyai keberadaan lain dalam benak. Artinya ini kan jelas. Kalau saya bayangkan kan pasti berbeda tuh keberadaannya. Ini jelas kan? Volume kan berat. Tapi saya membayangkan tidak ada berat-beratnya. Kira-kira begitu. Dia membayangkan kembali. Tetapi universal dan partikular konseptual tidak mengacu pada segi ini. Artinya konsep partikular dan universal itu dia tidak mengacu di sini. Itu makanya dia menyatakan dari awal, bedakan itu konsep filsafat, bedakan itu konsep logika. Ini ya, teman-teman yang S1 filsafat di UIN buat skripsi kritik dosen. Panas-panas begini. Kira-kira begini ya. Ini kira-kira kita bisa mendudukan. Ini dua konsep yang penting, logika dan filsafat. Di pikiran kita universal dan logika, universal dan partikular tidak mengacu di luar. Nah, itu namanya konsepsi. Dia mengatakan bahwa tetapi mengacu pada segi konseptual. Ya, segi penggambaran dan pencitraannya terdapat berbagai individu. Ini konsep logika ini. Nanti pembahasannya tidak lama lagi. Artinya dia mau dudukan ini supaya kita tidak sedangkan dalam dunia Eropa dia di dua posisi ini sangat krusial. Dia tidak memaknai pada konseptual, kemudian dia bisa tadi pada, kalau saya mengatakan manusia itu dikatakan bahwa tidak universal, itu karena dia seakan-akan melihat bahwa manusia ini dia mengatakan bahwa manusia itu adalah partikular karena didapatkan dari individu-individu tertentu, padahal individu tertentu itu kan adalah sebuah individu, misalnya si A, si B. Nah, manusia itulah sebuah pahaman akal. Ini konsepsi, gambaran kan, benar. Jadi pada kenyataan pasti ciri khasnya ada, tapi pada pikiran itu adalah sebuah konsepsi manusia itu. Kalau dia mengatakan bahwa pikiran kita meninjau konsep dari titik pandang kemampuannya menciptakan dan memantulkan sesuatu secara tidak mandiri ya, untuk menguji persesuaian dengan beragam individu. Sifat universal artinya bahwa kita lihat ini, kemudian kita mendapatkan sisi universal. Kita melepaskan dari sisi kemandiriannya, bahwa kita bisa menemukan hal-hal yang mandiri iya, tapi kita melepaskan sisi kemandiriannya, kemudian kita melihat di realitas. Gelas, kemudian saya mengabstraksi konsep gelas. Ini artinya bahwa kalau kita melepaskan sisi kemandiriannya, maka kita akan mengabstraksikan sisi universal itu. Apabila titik pandangnya berangkat dari keberadaan konsep itu di alam, ia akan menjadi partikular. Artinya bahwa kalau saya memulai dari sini, maka konsep yang saya dapatkan itu dia akan bersifat partikular.
Tapi kalau saya memulai dari pikiran yang ada yang secara mandiri, maka saya akan menemukan universalitas. Makanya wajar ini perbenturannya kuat dengan Eropa. Misalnya kalau kita memulai penjelasan manusia dari mana? Dari si A, itu nama partikular menurut mereka. Tapi kalau kita mengatakan bahwa ada manusia yang kita bisa dapatkan tanpa individu, itu adalah sebuah sisi kemandirian akal. Sesuatu yang didapatkan sisi kemandirian akal. Kalau kita membuktikan bahwa apa-apa yang didapat pikiran dari indrawi mungkin gugur, itu universal ya. Tapi kalau sebentar kita membuktikan bahwa ada sebenarnya ide-ide dalam pikiran yang sama sekali tidak berasal dari alam, maka itu berarti bukti bahwa ada universal. Maka sejauh ini kita bisa maklumi. Kalau orang mengatakan bahwa ini gelas ini dari sini, berarti itu partikular, itu bisa maklumi sejauh ini. Karena argumentasinya begitu, bahwa namun untuk memunculkan konsep universal itu pada pikiran kita, secara metodologi kita harus memulai hal-hal yang partikular, karena kita berhubungan dengan realitas sebagai sebuah basis indrawi. Maka konsep itu kita dapatkan. Konsep itu kita dapatkan dari relasi-relasi indrawi. Namun jangan dikata bahwa konsep yang kita dapatkan dari indrawi itu berasal dari indrawi. Iya, kita dapatkan dari hal-hal indrawi. Namun konsep sesuatu yang pikiran kita yang lebih menyeluruh kalau dipandang secara konsepsi, itu adalah satu hal. Memandang konsepsi pada pikiran kita itu satu hal, dan memandang realitas atas munculnya konsep kita itu juga satu hal. Itu juga perlu dipetakan. Bagaimana memunculkan konsep universal itu adalah sebuah hal yang penting untuk kita melihat bahwa gagasan universal itu harus ada. Paling tidak sebuah klaim bahwa gagasan universal itu dia harus benar-benar mandiri. Kalau dia berasal dari alam, kita bisa pahami dan satu sisi bahwa itu disebut dengan indrawi, karena begini kan langsung. Beralasan juga teman-teman Eropa, filsafat Eropa mengkritik itu, terutama empiris ya. Empiris beralasan itu karena dia melihat langsung. Namun itu juga tidak cukup. Dalil ini juga tidak cukup. Yang sebagaimana kemarin saya mengatakan bahwa menurut teman-teman Eropa, terutama positivistik empiris, bahwa universal adalah partikular abstrak. Anggapan itulah mereka meyakini bahwa tidak ada lagi tersisa yang disebut dengan universal. Karena orang mengatakan universal itu sebenarnya orang mengatakan universal itu adalah sebenarnya sebuah keterputusan atau berjaraknya indera dengan sesuatu itu. Makin jauh indera dengan sesuatu itu, maka kita akan sulit mengidentifikasi objek itu kan. Justru objek yang kita lihat dalam jarak pandang yang jauh secara indrawi itu menjadi sama. Maka ketika kita mengatakan apa yang di jauh di sana itu apa, dia akan mengatakan sebuah benda. Nah, ketika kita bawa dia mendekat, ternyata itu pulpen. Nah, makin kita jauhkan dia dari dari pulpen itu, lama-lama disebut bukan pulpen lagi, ini disebut dengan universal yang abstrak. Jadi yang membuat abstrak itu adalah indera yang berjarak dengan dengan indrawi, objek ya. Makanya wajar kan kalau sufi itu makin kamu dekat itu duniawi, kau makin lupa Tuhan. Begitu. Ini kalau sufi. Tapi kalau dalam sufi materialistik, makin kau tinggalkan dunia, itu kau sebenarnya menemukan universal yang itu semu. Kau dekati saja masuk di dunia, kamu tahu bahwa dunia itu memberikan segalanya. Makanya beralasan Adam turun kan? Beralasan Adam turun. Dia capek lah di titik rasional, dia turun dari empiris. Jadi dia turun itu menjadi empiris. Ini Adam ya. Adam. Jadi jangan terlalu turun sedikit. Kayaknya wajar saya kalau orang sekarang mengkritik tinggal di langit. Di langit itu tidak ada masalah. Di alam ini masalah banyak. Makanya saya turun ya. Turun. Tapi kita turun membawa apa? Harus jelas yang dibawa. Jangan kita tidak bawa apa-apa, terakhir kita juga repotan.
Kalau teman-teman nominalisme mengatakan atau empiris positivisme mengatakan bahwa universal adalah partikularitas yang abstrak, ketika hal-hal itu dijangkau oleh indrawi ya. Dan sebagaimana yang kita mengatakan bahwa bagaimana dengan kemustahilan itu, bagaimana dengan konsep ketiadaan itu, bagaimana dengan konsep apa kemustahilan, ketiadaan itu bagaimana orang bisa melihat ketiadaan dengan indrawi? Kalau tidak, maka itu bukti bahwa ada yang universal ya. Kalau memang konsep di pikiran kita itu semua dari indrawi, maka bisa dibenarkan itu yang disebut dengan semua itu partikular. Namun kalau buktinya bahwa ada, bagaimana dengan konsep ketiadaan itu? Bagaimana dengan konsep kemustahilan itu? Apakah teman-teman lihat secara indrawi? Apakah teman-teman lihat secara indrawi itu kemustahilan? Apakah teman-teman lihat ketiadaan itu secara indrawi? Tidak. Kalau tidak, lantas kenapa ada konsep itu di benak? Nah, itu menjadi sebuah pembuka ruang bahwa memang ada konsep lain yang tidak bisa ditangkap oleh indrawi. Tapi kalau hal-hal yang indrawi, mungkin saja kita bisa mengatakan demikian. Tapi kalau kita mematahkan, ya, kita mengkritik mereka dengan sebuah adigium pembuktian bahwa ada konsep yang mandiri itu, maka itu menjadi selesai. Nah, mereka akan membantai, itu kan tidak ada gunanya. Itu kan tidak ada gunanya. Maka perlu kita meninjau bahwa universalitas yang abstrak itu, universalitas yang abstrak itulah kita katakan, yang mereka katakan bahwa universal yang abstrak itu adalah sebenarnya partikular yang tidak berhubungan dengan hal-hal yang lain. Pembuktian bahwa ada yang mandiri itu bisa menggugurkan mereka. Tapi mereka juga punya pendapat lain bahwa itu kan tidak ada gunanya, tidak berefek. Tapi bagaimana dengan yang dikatakan partikular yang abstrak? Kita akan mengatakan bagaimana bisa yang abstrak itu indra melihatnya? Bagaimana kita mengatakan bahwa abstrak itu adalah sebuah keterjauhan indra dengan dia? Kita mengatakan bahwa saya berjarak, kemudian bahwa itu adalah universal yang abstrak. Abstrak sendiri itu ada pada pikiran orang. Bagaimana bisa sesuatu yang partikular, yang nyata, bisa menjadi tidak nyata? Itu kalau mengkritik dari tinjauan mereka. Tapi kalau kita masuk pada tinjauan kita, akan kita membuktikan dengan gagasan tadi, ketiadaan kan, kemustahilan. Tapi bagaimana dengan mereka mengatakan partikular, universal? Ini kan abstrak. Bahwa universal ini adalah partikular yang abstrak karena jarak dengan indra, jarak, berjauhannya. Kita akan mengatakan, dari mana pendapat kalian bahwa partikular ini, sebuah universal ini dikatakan sebagai partikular yang abstrak? Kapan kita katakan bahwa objek tertentu itu dia menjadi abstrak? Bukankah pikiran kita itu menangkap objek itu? Walaupun saya berjauhan dimanapun, tetap saja pikiran saya tentang itu masih ada. Tidak akan mengalami sebuah reduksi. Saya melihat gelas begini, maupun saya jauh-jauh di sana, tetap gambarannya ada. Walaupun saya sudah tidak melihat itu gelas, tapi gambarannya masih di sini. Bahkan saya masih kaitkan yang di sini dengan yang itu tadi kan. Lantas di mana? Abstraknya di mana? Tidak ada sama sekali abstraknya. Tidak ada sama sekali yang abstrak. Kecuali ketika saya melihat ini, kemudian ketika saya berpisah makin jauh, apa yang pikiran saya tentang tadi itu mulai hilang. Kemudian dia menjadi sesuatu. Dia jadi benda. Itu kemudian, tapi kan makin kamu jauh di Jakarta, mau di Bali, mau di mana, tetap pikiran kamu tentang gelas yang sejak awal kamu lihat tidak sama sekali merubah kan? Jadi di mana yang disebut dengan universalitas yang abstrak? Tidak ada yang abstrak-abstraknya. Kalau dikatakan bahwa universalitas yang abstrak,
Bagaimana bisa yang nyata itu menjadi abstrak? Ini adalah sebuah hal yang nyata. Lantas bagaimana keabstrakannya itu didapatkan? Padahal indera itu mainannya hanya pada hal-hal yang nyata. Kalau indera itu mainannya pada hal-hal yang nyata, lantas abstrak itu dari mana? Tidak mungkin dari indera. Itu kira-kira memasuki ruang bagi penunjukan mereka. Karena kalau kita menggunakan dalil, ada konsep ketiadaan, ada konsep kemustahilan, apa mereka bilang? Tidak ada gunanya. Cuma teman-teman mau bilang apa? Mereka bilang tidak ada gunanya. Karena selalu mereka mengacu pada hal-hal yang indrawi. Maka kita harus memasuki ruang itu. Ini sebagaimana Ayatullah Muhammad Baqir Sadar pada Falsafatuna, ketika orang barat menolak Tuhan dengan sebuah konsep ideal, karena mereka memang cenderung pada hal-hal material, justru Ayatullah Muhammad Baqir Sadar membuktikan Tuhan itu di materi. Ini Baqir Sadar. Jadi dia tidak membuktikan Tuhan. Baqir Sadar itu tidak di sini orang sudah percaya semua. Orang mau tidak beriman, dan itu semua selesai ya. Di sini itu orang tidak usah sekolah, tidak usah perlu. Tidak usah capek-capek sekolah hampir bertahun-tahun, sampai berpuluh-puluh tahun cuma buktikan Tuhan Maha Esa, Tuhan Maha Baik. Itu sudah khatamun nabiyyin, sudah khatam ya. Yang menjadi yang ini yang perkara-perkara partikular ini menjadi problem kehidupan. Maka sebagaimana kasus di sini bahwa partikular yang abstrak ketika dikritik membuktikan bahwa ada konsep ketiadaan, ada konsep kemustahilan, maka itu sama sekali tidak mengganggu keyakinan mereka bahwa itu masih dalam partikular yang karena mereka sudah menolak hal-hal yang mandiri sejak awal kan, bahwa akal-akal niscaya itu kan sudah ditolak. Maka apakah kita membuktikan kepada mereka dengan hal-hal yang niscaya itu sejak awal sudah ditolak? Maka salah satunya harus membuktikan dengan dalil argumentasi mereka. Ini juga salah satu digunakan oleh Ayatullah Muhammad Baqir Sadar dalam Falsafatuna. Dia membuka ketika orang barat menolak bahwa materi itu tidak ada Tuhannya, justru dia mengatakan itu Tuhan kalian tidak lihat. Dia pakai dalil-dalil fisika, bukan dalil-dalil filosofi. Nah, dia pakai dalil fisika. Dia pakai dalil kimia H2O, dia gabung. Dia membuktikan hanya Tuhan di air, Tuhan di api, begitu. Itu. Ini Baqir Sadar di Falsafatuna. Saya harus ulang-ulang begini. Teman-teman punya euforia juga harus ada terus. Harus jaga semangat belajar kan? Kira-kira begini. Jadi epistemologi itu kan dia selalu bermulai dari hal-hal yang realita. Kalau kita sudah mengatakan bahwa pembuktian dari sebuah argumentasi partikular yang abstrak itu membuktikan bahwa ada sisi ideal yang tak tersentuh oleh indrawi dengan dalil, menggunakan dalil mereka, maka itu akan memasuki ruang yang baru bahwa memang ada konsep universal yang hakiki, bahwa memang ada juga akal juga mampu sampai pada titik itu. Artinya bahwa secara praktis kita bisa mengatakan ketika orang itu mengakui bahwa ada akal yang sifatnya mandiri, maka dia bisa berpikir tanpa dominasi praktis dalam lingkungan dia, karena dia bisa keluar kan. Misalnya seringkali orang mengatakan begini, ini hadis kayaknya, kalau kalian bersama-sama dengan orang penjual parfum, kalian juga kena apa nama? Iya, parfumnya, harumannya. Nanti kalau kita bersama-sama mereka gitu. Tapi ada juga orang yang jual parfum sama-sama juga tidak kena parfumnya. Kenapa? Karena kalau mau pakai bayar, jualan. Sekarang yang jualan itu satu kali gesek berapa? Kalau mau gratis itu bukan gratis, bayar baru dia coba ini, coba kan? Jadi duit baru dia coba, bagus kan? Berapa bentuk bau dia coba semua. Yang penting sudah dulu dikasih. Jadi ini kira-kira bahwa memang ada berpikir, bahwa ada kemampuan berpikir itu tidak diikat oleh lingkungan tertentu. Ada memang pengaruh-pengaruh itu ya. Tapi pada sisi rasionalitas itu kita bisa terlepas. Kalau kita berpikir di mana saya, kemudian saya berpikir sesuai dengan lingkungan itu, berarti ada sebuah kemampuan nalar yang kita tidak terima bahwa dia mandiri. Kemandirian itu tidak terkait dengan hal-hal yang
material. Dimanapun kita berada, sesuatu yang berkaitan dengan kita di lingkungan kita itu tidak mempengaruhi kita berpikir. Makanya misalnya misalnya banyak aktivis atau orang-orang intelektual, Pram dan lain-lain sebagainya mengatakan bahwa saya lupa bahasanya yang keren, tapi maksudnya bahwa walaupun kalian penjara mereka, tetap mereka mulai berpikir kan. Antonio Gramsci misalnya, dia menulis, dia punya buku yang tebal itu karena dia catatan dia dalam penjara. Itu kan di dalam penjara nulis ya. Dia lebih efektif di penjara, tapi kita ini di luar tapi tidak pernah menulis. Sebenarnya yang di penjara siapa? Gramsci, Pram, di penjara tapi menulis banyak karya. Tan Malaka, ini kita tidak, bebas teriak-teriak tanpa karya. Sebenarnya yang di penjara ini siapa? Sebenarnya teman-teman yang penjara itu kira-kira pikiran begitu. Jadi tidak ada yang berani yang bisa penjara pikiran. Mau kalian rangking-rangking, timah dia ganti, jangan. Ada yang mandiri itu. Jadi tidak ada bilang, maaf saya miskin jadi saya tidak bisa berpikir. Maaf Anda bisa, pikiran punya ada itu. Bahkan lebih produktif menulis di penjara. Kalau nanti kelak siapa di penjara, bawa buku ke dalam. Misalnya kelak saya di penjara, saya bawa buku falsafah tuna ke dalam. Ajar itu napi-napi itu, ajar kayaknya filsafat dalam. Keluar langsung lumayan kan, lumayan. Ada yang ustadz kalau masuk ke dalam ajar agama, filsafat, bawa daras sama falsafat tuna ke dalam. Kalau 3 tahun dalam kan lumayan, cerah orang Jadi ini pikiran tidak bisa dibelenggu, tidak bisa dibelenggu. Dia punya kemandirian. Akal itu punya kemandirian. Dalam agama mengatakan Allah itu adalah sesuatu yang tidak tersentuh oleh hal-hal material misalnya. Dia bebas dia tidak didominasi oleh material. Dan salah satu yang tidak didominasi oleh material manusia itu akal, kemandiriannya. Dan Allah itu adalah sama sekali tidak didominasi oleh material, sesuka hati kan. Kalau Allah sendiri adalah sesuatu yang tidak sesuka hati, dia tidak didominasi oleh manusia, dan pada akal manusia ada sesuatu yang memang tidak didominasi oleh lingkungan, maka ini sebenarnya titik pertemuannya. Memasuki ruang itu cuma itu kuncinya. Maka sangat menyesal sekali kita menggadai akal kita hanya 1.000. Berapa? Ijazah 2 juta. Jangan, tentu baik-baik saja cari duit. Tapi apakah tidak ada yang lebih mahal dari harga itu? Dan ini kemandirian akal kemandirian akal. Kayak orang-orang yang berakal pasti bebas saja enak. Bebas, merdeka Nilai dari akal kan merdeka. Merdeka itulah tidak dipenjarakan ini otak akal kita. Dimanapun tidak ada yang bisa penjara. Setahu saya tidak ada yang penjara. Tuhan saja itu tidak pernah penjara orang, tidak pernah penjara otak orang, akal orang. Tidak pernah. Bebas. Ini sebuah kemandirian akal, bahwa memang ada konsep yang mandiri itu memang ada. Memang ada. Kalau memang ada konsep mandiri itu, maka kita bisa meningkatkan kreativitas kita sebagaimana dalam pembagian konsep ada yang disebut ada yang disebut dengan persepsi indrawi. Ada yang disebut dengan persepsi imajinatif. Ada yang disebut dengan waham. Ini kan semua berurutan dari hal-hal indrawi kan? Berurutan dari hal-hal indrawi. Apakah tidak ada konsep lain yang bisa ditemukan selain pada hal-hal indrawi? Kalau ada, kenapa itu juga tidak dimaksimalkan? Bahwa ada yang dari alam, iya. Tapi ada juga hal-hal yang tidak terkait dengan alam itu. Saya kira begitu. Ada pertanyaan? Yang dimana universal adalah partikular yang abstrak. Abstrak itu artinya bahwa yang kita lihat benda itu secara indrawi yang dekat itu, yang dekat misalnya,
Yang dekat itu kan misalnya gelas. Maka kita menjauh itu gelas sudah tidak ada lagi. Itu makin menjadi benda misalnya. Itu disebut dengan universalnya abstrak. Tapi kan tidak demikian. Jadi ini HP mau di ribuan kilo tetap HP. Tidak pernah. Nah, itu. Jadi tidak pernah berubah itu. Justru kita juga bisa mendekati HP, tapi ada juga konsep yang lain yang tidak sesuai dengan HP kan? Itu kira-kira begitu. Abstrak begitu. Jadi universal yang abstrak itu bahwa konsep yang kita temukan itu karena partikular yang terabstraksi. Terabstraksi bahwa terjadinya universal itu karena partikular itu berubah menjadi universal. Sejak kapan itu pulpen berubah menjadi universal? Tidak ada kan? Tidak ada. Kalau ini memang spidol. Kapan pulpen itu berubah menjadi benda? Tidak pernah. Tetap aja ini. Artinya gagasan itu tetap masih ada. Bahkan kalau kita berpikir tentang benda saja, ini juga tidak pernah hilang kan? Bahkan dua-dua kita bisa pikirkan. Itu berarti universalitas yang abstrak itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau dipertanggungjawabkan ketika saya berpikir tentang universalnya ini, maka ini harus hilang. Namun kan tidak. Saya berpikir tentang universalnya spidol, tetap masih juga ada bukti spidol kan? Berarti sebenarnya dia tidak mengalami sebuah abstraksi. Dia tetap begitu saja. Ketika kita mengkonsepsi bahwa gelas di pikiran kita, apakah kecil dan besar di luar itu juga hilang? Tidak. Kalau yang dimaksud dengan universalitas abstrak itu, ketika kita pikir abstraksinya universal gelas itu, hilang itu yang kecil dan besar itu, hilang. Karena dia sudah terabstraksi semua. Padahal kan tidak. Kalau teman-teman pikir gelas mau di situ ada pun tetap. Bahkan ada abstraksi gelas, kecil dan besar juga masih ada kan? Nah itu kira-kira. Kalau memang universalitas yang abstrak itu benar-benar adanya, ketika saya berpikir tentang gelas, kecil dan besar hilang. Ketika saya berpikir tentang kecil dan besarnya, maka gelas juga hilang. Tapi kan tidak. Bahkan dua-dua itu bisa diterima bahwa ada yang kecil, ada yang besar, ada juga konsep gelas. Nah itu kira-kira ya. Kira-kira dari nominalisme begitu. Itu bisa juga banyak teman-teman bisa melihat cara kritiknya banyak. Tapi paling tidak contoh kasusnya demikian. Nanti penjelasan yang panjang pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi karena ini kan masih awal, dia nanti masuk pada positivistik ya, lebih luas lagi pembahasannya. Ini kira-kira pendudukannya begitu. Kedudukannya adalah demikian adanya. Dengan teoritik penjelasannya, yang dimaksud dengan universalitas yang abstrak itu adalah bahwa gagasan universal itu ditemukan dari partikular, dalam artian bahwa universal itu adalah perubahan dari partikular menjadi dengan cara abstraksi. Tapi kan faktanya tidak. Teman-teman pikir gelas sampai kita anggaplah menjadi benda misalnya. Teman-teman bisa berpikir tentang benda di pikiran bisa, tapi fakta gelas tidak hilang kan? Itu berarti tidak terabstraksi. Itu berarti kalau terabstraksi berarti ini berubah menjadi universal. Sejak kapan partikular itu menjadi universal? Kira-kira begitu. Tapi kalau di dunia Eropa, sesuatu yang berasal dari alam itu kan indrawi. Bahkan kita katakan universal itu dikatakan bahwa itu adalah partikular yang abstrak. Maka empiris ya. Ini empiris, tokoh-tokoh empiris. Kalau kita main di John Locke, Descartes sama Immanuel Kant parasionalnya. Tapi ini orang-orang empiris. Eropa dalam makna empiris ya. Bahwa apa-apa dari indrawi itu semua partikular. Bahwa yang kita katakan universal sebenarnya partikular karena asasnya dari alam. Maka tidak ada yang universal. Maka ketika kita mengatakan universal itu sebenarnya kita jatuh pada sebuah skeptisisme, atau kita bisa jatuh pada sebuah keraguan-raguan konsep, atau pula kita bisa mengatakan kejatuhan kita bahwa yang kita maksud universal itu menurut mereka sebenarnya partikular yang abstrak saja. Kalian mengatakan universal padahal sebenarnya partikular yang kalian dapatkan dari situ, begitu. Jadi apakah ada universal dalam Eropa? Ada kalau kita masuk di Descartes sama
Kantian. Tapi yang ini yang empiris. Bahkan di Kantian juga kan dia memisahkan antara rasional dengan empiris ya. Artinya bahwa sebenarnya akal juga menemukan hal-hal itu. Hal-hal itu. Cuma kalau kita mau membuktikan begitu, masalahnya orang-orang empiris yang bilang tidak ada makna. Kan begitu. Sekarang ini kita membuktikan bahwa ada yang mandiri kan, yang sejak awal mereka menolak bahwa tidak ada disebut dengan akal-akal yang niscaya yang bisa sampai pada kehakikatan. Makanya sebuah kritik dari filsafat Islam bahwa yang dikatakan universal dalam Eropa, terutama empiris, itu tidak punya dasar. Bagaimana bisa dia katakan partikular? Dia katakan partikular menjadi universal, bahwa padahal kita berpikir universal saja itu partikular tidak pernah hilang kan? Lantas di mana yang dimaksud dengan partikular yang abstrak? Bahkan di pikiran saya bisa tangkap partikular dan universal. Berarti tidak saling menafikan, bahwa tidak ada yang dimaksud dengan abstrak dan mengabstrak abstraksi. Kalau berdasarkan realitas, dia persepsi indrawi partikular, kan kita lihat jelas. Ini ya, ini masih partikular. Apakah realitas juga memberikan universal? Diktum klaim dari filsafat Islam, iya, ada juga universalitas itu. Ini pelajaran 15, konsep universal. Tapi seringkali lebih pada universal itu lebih pada ini mana konsepsi ya? Mana konsepsi? Kalau mana tasdik itu kita bisa mentasdik universal. Tapi mana konsepsi itu bahwa universal itu ditemukan cuma semua pada akal. Mana konsepsi? Mana tasawur? Tapi kalau secara partikular yang kita lihat kan hanya ini bagian. Teman-teman melihat ini, teman-teman tidak melihat ini kan? Teman-teman hanya melihat yang di depan ini tapi tidak melihat ini. Berarti kemudian kita mengatakan gelas, tidak bisa. Gelas ini kan keseluruhan. Coba kalau saya mengatakan, yang kau pandang apa? Warna merah ini. Tidak utuh. Tidak utuh. Yang saya pandang gelas, sudah. Gelas itu kesimpulan. Yang kau pandang apa? Secara indrawi ya. Iya, ini apa sama mobil yang misalnya dia tarik pada keseluruhan ini. Jangan bawa keseluruhan, lihat partikularnya. Merah saja. Merah ini juga banyak juga nih ya. Partikular. Tapi yang dimaksud partikular itu karena kita ini sudah bermain, sudah terlanjur dengan nama, sudah ada nama-nama dari setiap benda, makanya kita memaknai konsep universal itu terkait dengan objek ini secara keseluruhan. Tapi sebenarnya kalau partikular itu bagian saja. Jadi dihadang begini. Kan ini matanya berapa senti nih? Ya sebagian ini. Sebagian putih nih. Tidak bisa begini. Karena ketika dia buka begini, gelas secara total. Kecil. Begini. Ya ini. Kan tidak mungkin yang bagian ini saya bilang gelas kan? Kaca. Saya bilang kaca, ini kaca. Begitu. Partikular ya. Partikular ini. Makanya saya mengkonsepsi itu memang harus begitu. Makanya itu maka seringkali kan kita punya konsepsi seringkali turun cepat sekali kan, langsung menjustis gelas. Sebenarnya jangan dulu begitu. Hilangkan dulu kata apa nama? Deddy Corbuzier apa nama? Dia bermain kayak hipnotis itu. Tatap mata saya. Nah, misalnya begitu. Kosongkan dulu. Indrawi. Tapi karena kita sudah terlanjur dengan fakta nama, maka yang dimaksud dengan gegas partikular itu dengan objek ini saja. Gelas ini jangan dibawa dengan gelas A, B, C. Ini saja. Ini dari realitas ya. Partikular itu. Kalau maknanya partikular. Berarti partikular. Tapi masalah juga gelas-gelas yang lain ya. Dia saling menafikan.
Bagaimana dengan Allah mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah? Wah, semua dinafikan itu. Tidak semua saya nafikan. Oh, semua saya nafikan. Cuma dia sendiri. Partikular itu. Siapa lagi yang tahu kecuali saya? Partikular cuma dia sendiri. Cuma dia sendiri, siapa lagi? Kalau ini kan masih ada kelas lain. Kalau cuma dia sendiri, Allah cuma dia sendiri. Siapa yang bisa kalahin dia? Cuma dia partikular sebenarnya. Contoh kasus. Contoh itu partikular itu Ini enggak abstrak. Artinya saya membuktikan realitasnya itu begitu. Ini kira begini. Gelas. Kita analogikan ada gelas A, gelas B, A, B, C sudah jadi universal. Pandangan kita pada realitas itu saja disebut dengan partikular. Imajinasi juga sama. Ada bentuk gelas kan? Tapi bentuk gelas ini masih di sini. Masih pada yang kita lihat. Tapi kalau sudah kita mulai kembangkan gelas B gelas berkuda. Sudah mulai disebut dengan waham. Halusinasi ya. Halusinasi. Kira-kira begitu. Tapi indrawi itu begitu. Indrawi ya, ini konsepsi. Afirmasi dia masuk di bab berapa? Afirmasi selesai konsep universal baru dia tarik di afirmasi. 2 bab lagi baru afirmasi punya lebih detail lagi. Ini kan konsepsi. Tapi afirmasinya saya belum singgung. Afirmasi kan nanti. Tapi konsep. Kita bedakan konsep A, konsep B, konsep C. Ini filsafat Islam punya. Nanti kalau kita masuk di filsafat tuna, Plato, Descartes, Kant, Berkeley, Kelly semua kita bahas. Kelly. Tapi ini detailnya filsafat Islam. Yang paling ribet kan itu. Dia partikular karena dia itu saja. Kalau dia mulai mengembangkan berarti wilayah ide kan? Kalau ini gelas itunya ada ayam. Di mana-mana gelas ada ayam. Gelas ayam. Kalau bilang gelas ada gelas ayam sudah lain cerita. Gambarnya itu ada gambarnya ayam. Gelas yang gambarnya ayam. Di pikiran kita kan begitu. Saya tutup mata ini. Ini kalau indrawi ya. Indrawi begini. Tapi berbeda dengan indra peraba. Dingin. Gambaran dingin pada gelas tuh. Gelas dingin. Padahal kalau kita indra mata, gelas ya kaca, gambaran. Tapi kalau tangan, gelas dingin. Maka wajar itu kalau orang buta sama orang yang berdebat, gelas dingin, kaca, gelas dingin, kaca. Memang itu berbeda dengan indra perasa juga masuk. Akan gambarannya berbeda. Bayangkan itu satu realitas, bukan hanya satu indra. Maka gunakanlah semua indera untuk melacak ini. Mata, gambarannya lain tuh pasti. Telinga, coba teman-teman dengar. Dia berbunyi, Dia berbunyi. Cuma lihat begitu. Coba teman-teman. Kalau mata ya, bisa ya, pegang, dirasa, diraba bisa. Tapi kalau telinga, salah satu kegagalan kita itu kata Ayatullah Mutahari, pengetahuan yang kuat adalah pengetahuan yang dimana seluruhnya indera itu bisa digunakan pada satu objek. Kalau ada satu yang terlewatkan berarti tidak menyeluruh. Ada yang terputus, ada informasi yang teman-teman bisa pegang gelas, bisa lihat, bisa cium-cium gelas. Teman-teman dengar? Tidak bisa, jebol ya. Tidak bisa, kosong. Maka kita hanya bisa menggambarkan gelas hanya pada 4 panca indera. Pendengaran tidak bisa berhasil. Lantas di manakah gambaran gelas dalam gambaran gelas sesuai dengan panca indera pendengaran? Kosong. Kalau mata ada semua 4 itu. Adakah gambaran gelas yang itu
sesuai dengan gambaran pada indera pendengar? Ya. Maka secara material pasti diartikan bagian per bagian pasti tidak utuh. Artinya bagian per bagian yang disebut tidak utuh karena pasti ada salah satu indera yang terlewatkan. Salah satunya itu yang paling banyak itu indera pendengar. Coba teman-teman dengar itu. Kalau Sachiko Murata lain, dia menulis di Tao of Islam, dia lihat, saksikan semua, batu-batu bicara, dia dengar, oh batu bicara ini, batu, dia dengar batu bicara, oh batu bicara, gambarnya lebih utuh. Coba kita teman-teman di dinding, ada ya. Sebagaimana dulu kalau Soeharto mengatakan dinding itu prajuritnya, mata-matanya dia lihat teman-teman semua, dinding yang lihat kalian, tapi kalian tidak lihat dinding punya mata kan? Ini analogi. Bagaimana indra itu melihat begitu? Indra ya, indra. Ini konsepsi. Ya, kita gunakan semua. Kita lihat sendiri. Kemudian sekali kita dengar orang bicarakan tentang gelas. Oh, ini dengar. Ya, sekali-sekali orang bilang kepo ya. Dengar. Karena masalahnya kita tidak dengar ini kan. Indra. Jadi yang dimaksud panca indera itu semua itu. Kalau teman-teman mau penelitian di sebuah lingkungan masyarakat, jangan cuma lihat begini. Nah, sekali-kali teman-teman mendengar juga. Kadang teman-teman memegang juga. Begitu, karena indra ya. Karena indra ini bukan cuma ini. Yang ada kita simpulkan sebuah fakta yang berdasarkan mata. Padahal ada 4 bentuk indra yang kita tidak gunakan. Lantas kita menyimpulkan bahwa inilah kesempurnaan pengetahuan saya. Teman-teman pergi di orang miskin. Pendapatannya sekian, miskin. Terus sekali-kali teman-teman tanya kenapa begitu, biar mereka, oh ini berarti miskinnya. Sekali-kali teman-teman rasakan juga kemiskinan. Oh ternyata benar juga perasaan kemiskinan saya. Jadi kalau orang yang miskin, orang kaya meneliti orang miskin secara pandangan mata, berbeda datanya dengan gambarannya dengan orang yang mendengar orang kaya mendengar orang miskin. Tapi sekali-kali coba kalau orang miskin yang dia miskin baru dia pergi meneliti, dia bilang sempurna nih. Karena dia mengalami. Jadi panca indera digunakan semua. Jangan cuma lihat, sekali-kali dengar juga. Kalau kita lihat kan berarti kita yang meninjau kan. Jadi sekali-kali kita dengar kan? Karena itu gambaran semua, gambaran mental indrawi itu. Indrawi. Kalau orang bilang apa gambaran indrawi gelas? Sebentar dulu. Mata atau telinga? Karena harus partikular kan? Mata atau telinga atau keberapa ini? Ya, semua. Kalau semua berarti sudah bukan indra lagi. Sudah bukan wilayah konsepsi kesimpulan. Jadi indra itu begitu, partikular ya. Bagian. Jadi kalau orang mengatakan gelas begini, sekali-kali kita menjelaskan gelas dari sisi berapa. Kalau orang mau melihat dari sisi berapa, sekali-kali kita indra dari indra-indra yang lain, begitu aja. Ini, ya, semua ini seluruhan. Kalau keseluruhannya, kalau pengetahuan tentang gelas adalah sebuah keseluruhan, maka gunakanlah indra secara keseluruhan untuk menemukan keseluruhan dari sebuah realitas yang partikular. Kira-kira begitu. Yang penting gagasan partikular itu objek itu ya. Mau objek apa, yang penting terkait objek itu. Jangan dibawa-bawa pikirannya kecuali objek yang dilihat ya. Jangan teman-teman lihat perempuan rambut panjang lain, baru teman-teman lain ke sana. Pada akhirnya mengafirmasi ke orang lain itu hal lain. Yang penting indrawinya itu jelas. Indrawinya harus jelas. Oh ini orangnya. Maka perlu dibedakan orang dalam konsepsi sebagai sebuah awal konsepsi, namun nanti bisa berbeda itu dalam afirmasi. Dalam afirmasi. Ini kita ini sudah 1 tahun kok kenapa tidak pernah jadi? Maaf, saya ganti. Karena saya punya konsep di kamu tidak ada sama sekali. Maaf ya,
mohon maaf, pindah. Tapi lebih baik sejak awal daripada lama-lama tambah sakit hati kan. Afirmasi itu dia punya pengembangan tersendiri, karena dia harus sampai pada konsepsi akal yang mandiri, yang niscaya, yang tidak terkait dengan hal-hal material. Tapi paling tidak indrawi itu begitu, lihat sesuatu itu, gambarannya sesuatu itu. Teman-teman tingkatkan dalam ilusi, pemaknaannya gelas berkumis, tidak masalah. Artinya bahwa teman-teman sudah ini gelas berkumis, akhirnya sudah mulai ilusi. Misalnya contoh, seringkali kita mengatakan teman-teman sudah punya pengalaman putus dari orang, kemudian teman-teman lihat orang lain, dia seperti mantan saya. Jangan, itu ilusi. Itu ilusi, jangan bawa-bawa mantan. Dia berbeda, ilusi itu. Karena teman-teman diputuskan sama siapa? Seperti mantan saya. Ya, itu ilusi. Jelas-jelas itu bukan kan? Makanya karena teman-teman bilang mantan, sudah teman-teman tambah tersiksa kan? Itu jelas-jelas akan mengatakan berbeda kok. Ini lahirnya dari orang tua berbeda. Masa mantan? Sama, ini maksudnya apa? Sama, ini program ilusi. Program ilusi itu dia. Sakit ya pikiran kita nih. Begini, artinya apa? Kita perlu membedakan nih supaya nanti dalam afirmasi itu tidak ada ilusi yang dicampur-campur. Jelas, artinya jelas. Jelas, ini jelas. Ada ilusi-ilusi lagi. Kalau lihat HP ini HP sam. Yang bilang ini HP. HP ini HP. Jangan bilang HP bermata. Iya, kapan HP bermata? Atau kayak contoh misalnya kemarin, ketika kucing itu berantem, mereka dua bentrok. Sejak kapan itu kucing punya konsep perkelahian? Tidak ada kan? Begitu saja berkelahi. Wah, ini pasti ada kepentingan di dalamnya kucing ini. Itu kan kalian yang mengafirmasi. Tapi kucing itu tidak pernah bilang apa deal-dealan mereka. Apa? Tidak ada, berkelahi begitu. Ini yang masalah manusia ini. Oh, kucing berantem. Deal-dealannya tidak jadi nih, atau ada yang dirugikan. Tidak ada begitu-begitu. Karena kita tidak pernah dengar konsep kucing. Makanya kita tidak pernah melihat kucing berdebat tentang konsep perkelahian ya. Kita saja, berkelahi itu berarti ada dua sosok yang berbenturan. Kemudian kita lihat kucing, ternyata berkelahi dia. Kucing itu dia kawan. Artinya, tapi itu namanya ilusi. Ilusi itu. Jalan-jalan lagi lapar, pas tiba-tiba mau keburu ada batu, pak, kurang ajar batu kurang ajar. Kenapa di sini? Kapan batu berjalan? Jadi tapi kan ada begitu kan, praktis ya. Padahal secara teori kita pahami itu sih, tapi secara praktis ini seringkali kita lakukan tiap hari. Selalu kita lakukan tiap hari. Seringkali saya katakan di santri kemarin, salah satu tidur yang meningkatkan ilusi itu tidur di pagi hari. Tingkatkan ilusi lebih cepat itu. Tidur itu sampai dari malam sampai jam 10 pagi baru bangun. Itu ilusi cepat sekali. Pas selesai bangun, apa semua hidup. Mulai ilusi kan? Itu makanya kata Sayyidina Ali, orang yang tidur pagi 40 hari berturut-turut akal mati. Akal mati sudah bukan manusia, yang ada ilusi terus. Kesana tidak sampai ke sini, mati tuh, mati akalnya itu. Artinya aktivis juga perlu hati-hati ya. Nanti kita bilang aktivis berjuang, ternyata yang berjuang itu mayat hidup yang berjuang karena akalnya sudah tidak masih hidup. Jadi begitu kan? 1 miliar, 1 juta jangan dulu. 1 miliar nanti malam. Ini ilusi ya. Ilusi itu. Ilusi. Dan dalam pandangan kejiwaan itu, tingkatan ilusi yang paling tinggi itu di pagi hari itu. Di menjelang matahari naik itu tidur, itu ilusinya sampai jam 10 pagi lah mentok. Itu tingkat ilusinya tinggi sekali.
Atau menjelang maghrib orang tidur itu. Kuat sekali itu. Ilusinya naik tinggi. Teman-teman itu fantasi. Setelah bangun, tidak semangat hidup. Aduh, tidak semangat. Oh, ilusi masuk. Mulai. Iya juga kalau begini. Mulai itu. Mulai. Linglung. Coba teman-teman buktikan saja. Mulai teman-teman misalnya besok, teman-teman tidur. Pagi bangun sampai jam 10 siang teman-teman masih bertahan. Bagaimana rasanya dengan teman-teman tidur dari pagi sampai bangun jam 10? Kira-kira mana yang lebih terorientasi? Aktivis juga. Sebenarnya yang begini-begini yang paling sulit kan. Lagi malam, kopi, tidak masalah. Lebih baik teman-teman bergadang sampai jam 9 pagi baru tidur. Jangan di menjelang Allahu Akbar, Pak. Oh, jangan. Lebih baik bergadang sampai pagi matahari naik baru tidur. Jangan sampai Allahu Akbar. Jangan. Itu bahaya. Lebih baik bergadang sampai pagi jam 8 9 baru tidur saja. Jangan sampai sudah mulai ayat ini. Ambil bantal tutup telinga. Kalau memang begadang itu lebih sedap itu waktu itu matahari sudah naik jam 9 tidur. Tapi jangan sampai tidur sampai matahari naik. Bahkan sampai sudah mau tenggelam, sudah malam ya. Kan ada aktivis begitu dari pagi nanti mau menjelang malam bangun, sudah malam lagi. Dia tidur 1 kali 24 jam. Jadi dalam tingkatan persepsi juga itu menentangkan itu. Cuma saya sampaikan saja supaya teman-teman tambah progres. Salah satunya itu pola tidur. Minum kopi, minum saja. Sekalian yang kental ya. Sekalian jam 9 pagi baru tidur. Kan lagian kajian kan malam tuh. Jadi agak panjang tidurnya. Kalau kajian pagi kan berat. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan? Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.